Om Swastiastu, saya Kade Ayu Mutiara Pratiwi, bermaksud untuk menjelaskan media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Di mana tampilan awalnya seperti ini, media ini merupakan media pembelajaran yang nantinya akan berupa aplikasi yang bisa diinstal di Android siswa. Kemudian media ini juga bisa dibuka di laptop dengan membuka link HTML. Media ini tersedia background seperti ini. Untuk pertama, kita login untuk nama pengguna dan juga password. Dimana passwordnya adalah Mat Learning, kemudian nama ini merupakan nama pengguna. Kita klik masuk. Maka ini merupakan tampilan dari menu utama. Untuk background itu bisa diperbesar ataupun bisa juga diperkecil. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang tersedia pada media pembelajaran ini. Untuk di pojok kiri ini merupakan nama pengguna dan juga ucapan selamat datang dan selamat belajar. Kemudian di sebelah pojok kanan terdapat icon-icon. Untuk icon pertama yaitu icon volume. Kemudian di sebelahnya ini merupakan icon profil pengembang. Di sebelahnya ini merupakan icon informasi media, di mana informasi media tertera alur belajar siswa yang bisa di zoom. Kemudian terdapat petunjuk penggunaan media serta informasi fitur-fitur yang tersedia pada media. Kemudian ini merupakan tombol exit. Kemudian pada menu utama terdapat kompetensi dasar beserta indikator pencapaian kompetensi. Kemudian terdapat materi pembelajaran, investigasi kelompok, dan soal evaluasi. Di mana media ini merupakan media yang berbasis problem-based learning, sehingga media ini disusun berdasarkan sintak-sintak pada problem-based learning, dan juga terdapat masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Untuk materi pembelajaran terdiri dari dua materi, yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Untuk yang pertama, siswa harus belajar persamaan kuadrat terlebih dahulu sebelum masuk ke fungsi kuadrat. Untuk persamaan kuadrat, ketika diklik maka akan langsung menuju ke menu video pembelajaran, di mana siswa harus belajar secara mandiri terlebih dahulu menggunakan video pembelajaran interaktif. Di sini tersedia petunjuk. Halo semuanya, Ibu atau tutorial contohkan bagaimana cara penggunaan video yaitu tutorial untuk petunjuk penggunaan video. Nah, ketika video ini diklik, maka siswa akan belajar menggunakan video pembelajaran interaktif secara mandiri. Nah, pada video ini siswa akan menginput nama, kemudian juga email. Dimana ketika siswa menginput ini, maka akan langsung masuk ke email dari guru. Nah, kemudian videonya seperti ini, dan video ini membutuhkan koneksi internet. Nah, video ini nantinya akan tersedia kuis yang harus siswa jawab untuk mampu melanjutkan videonya. Jadi di sini akan muncul kuis. Selain kuis, juga terdapat fitur untuk memulai ruang diskusi di sini, di mana siswa akan mampu bertanya mengenai video ataupun mengenai materi melalui comment section ini. Misalnya di sini kita submit. Nah, nanti jawaban ini akan masuk ke email guru. Jadi guru dapat memantau bagaimana proses belajar dari siswa dan bagaimana pemahaman siswa dalam menjawab pertanyaan. Kemudian pada comment section ini siswa juga bisa
bertanya dengan menandai pada bagian mana di video yang kurang jelas. Misalnya di sini terdapat square drawing, bisa ditandai seperti ini, kemudian ditambahkan komentar. Misalnya, kemudian di submit. Nah, setelah siswa submit mengenai ini, maka akan terlihat di email guru juga, akan masuk komentar dari siswa, pertanyaannya di bagian mana, dan di detik keberapa. Di mana komentar ini akan langsung bisa dilihat oleh semua siswa yang menonton video, dan siswa pun bisa saling membalas komentar satu sama lain dan berdiskusi pada kolom komentar ini. Guru pun bisa langsung menjawab pertanyaan dari siswa ataupun mempersilahkan siswa lain untuk menjawab. Setelah selesai menonton video, tinggal di close, kemudian akan dilanjutkan dengan video-video lainnya. Nah, setelah siswa belajar secara mandiri melalui video, siswa juga bisa membaca rangkuman materi, di mana rangkuman materi ini merupakan rangkuman dari isi video pembelajaran interaktif. Pada rangkuman materi ini juga tersedia contoh soal dengan menekan button contoh. Maka akan muncul tampilan contoh seperti ini, dan seterusnya. Selain rangkuman, juga terdapat kuis interaktif yang bisa siswa coba ketika sudah selesai dalam mempelajari materi persamaan kuadrat. Di sini tertera informasi kuis, yaitu petunjuk, kemudian kita akan masuk ke kuis. Kuis terdiri dari soal drag and drop, matching, serta isian. Contohnya ketika siswa menjawab ini, maka akan di-drag dan ditaruh di kolom yang tersedia. Kemudian ini merupakan contoh soal dari isian. Dan ketika siswa menjawab salah, maka akan muncul juga salah. Kembali lagi soal drag and drop, kemudian terdapat soal non-rutin atau soal kontekstual juga. Di sini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah yang harus siswa susun. Kemudian akan muncul seperti ini. Jadi siswa bisa menarik dan mencocokkan langkah yang sesuai. Kemudian cek hasil, jika benar akan langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu langkah pertama mengidentifikasi masalah. Jadi pada kuis ini juga melatih siswa untuk menyelesaikan masalah secara berurutan. Sini siswa akan menyusun langkah merencanakan penyelesaian masalah dan juga terakhir kesimpulan. Dan terakhir adalah kuis nomor 5 dan seperti ini. Itulah fitur untuk persamaan kuadrat. Kemudian kita kembali ke menu utama, di mana menu utama ini terdapat materi yang lain yaitu fungsi kuadrat. Setelah siswa belajar mengenai persamaan kuadrat, maka dilanjutkan dengan fungsi kuadrat. Terdapat 3 video, terdapat petunjuk juga, dan juga sama terdapat rangkuman serta kuis interaktif. Namun tambahan pada menu belajar fungsi kuadrat ini adalah eksplorasi grafik. Di mana ketika eksplorasi grafik diklik, maka akan ada dua opsi. Untuk eksplorasi grafik adalah tampilan GeoGebra seperti ini, di mana siswa mampu untuk menggeser slider, kemudian mengamati perubahan dari grafik fungsi kuadrat, dan mengetahui fungsi kuadrat dengan berbagai bentuk grafiknya. Kemudian setelah mereka eksplorasi grafik, bisa mencoba latihan grafik
atau latihan menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini kita ulang, di mana di sini terdapat soal, kemudian siswa diminta untuk menggeser kelima titik ini pada koordinat kartesius sehingga berada pada grafik fungsi kuadrat yang tertera pada soal. Misalnya siswa menggambar acak seperti ini, menaruh acak. Kemudian siswa bisa melihat grafik fungsi kuadrat yang terbentuk adalah seperti ini, yang memungkinkan. Kemudian kita periksa jawabannya apakah benar atau salah. Ya, jawabannya salah. Jadi siswa di sini akan belajar menentukan grafik fungsi kuadrat. Kemudian ini bisa di-close. Tersedia rangkuman kembali dan juga kuis interaktif. Kemudian kita kembali ke menu utama. Selanjutnya ada investigasi kelompok. Di mana investigasi kelompok ini tersedia lembar kerja peserta didik yang harus siswa jawab di kelas bersama dengan kelompoknya. Jadi, setelah siswa belajar secara mandiri melalui video dan aplikasi, maka siswa akan memanfaatkan waktunya di kelas untuk diskusi dan menyelesaikan masalah. Seperti ini untuk LKPD. Terdapat 2 LKPD persamaan kuadrat dan 2 LKPD fungsi kuadrat. Juga bisa di-close. Kemudian terakhir adalah terdapat fitur soal evaluasi. Jadi soal evaluasi merupakan soal pilihan ganda yang dipilih siswa untuk menjawab soal tersebut. Jadi terdapat 10 soal. Dan terakhir akan tertera hasil evaluasi total skor dari perolehan siswa menjawab soal evaluasi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai fitur yang tersedia pada media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.